Fresh banget aku liat-liat hari iya, ini. kayak, Asal tadi ya, jangan bestie adalah maut deh. Iya dia kurang kepo berarti. enggak. Parah lu kurang kepo sama bestie iya, gue. Maksudnya bukan kurang kepo, ya emang harus. Kalau di peneliti keresahannya beda ya sama Iya, kita. makanya kayak sama masyarakat begini kan kayak kita keresahannya beda gitu. Hidupnya beda. Iya. Batik kita itu apakah hasil karya cipta dua dimensi nenek moyang kita yang dulu gitu kan? Iya. Karena kalau sekarang kan kita batik dipakai ya. Batik dipakai. Iya. Kalau zaman dulu tuh kan Tahun berapa sih, Kak? 2014 awal-awal gitu. Oh, dan kakak sobat budaya itu lahir, kakak langsung jadi ketum atau? Enggak dong. Oh, kan kirain, maksudnya Enggak dong. kan nanya. Enggak dong. Gua tahu. Proses dulu ya Kak. Ya kalau di digital kan kalian taunya aha moment Aha gitu moment, ya. benar. Kalau di sains tuh ada eureka. Eureka. Gitu loh terhadap budaya sendiri. Apa ya? Ya harus, Kenapa ya? ya kayak harus, ya gitu deh, Ya. kayak gitu deh. Ini apa lu nyengir? Lemes-lemes lu. Pagi-pagi nyengir. Gak apa-apa. Daripada, aduh mata lu merah banget, maaf. Iya. Alex Apa? nih, kita kan selama ini podcast tuh suka banget ngomongin sains budaya. Oh Gitu iya, kan. benar. Kayak kemarin tuh kosmogram kita Batik bahas. juga ya? kan. Batik Ha-ha. juga Ha-ha. gitu. Kenapa? Ada apa dengan itu? Kayak gue tuh kepo. Gue juga. Kepo apa kalau lu? Gue nggak tahu. Kepo aja ikutan dulu. FOMO ya. Iya, iya. Gue tuh Karena- kepo. Ah, Apa? kenapa? Enggak. Apa lanjutin dulu. Udah Kenapa? nggak apa-apa. Aku ngomong mulu nih. Enggak, karena kalau kita ngomongin sains dan budaya, ternyata uniknya Unik. dua hal itu nyambung tuh ternyata kayak Berkesinambungan gitu betul ya saya. kayak batik. Betul. Batik yang kita kira cuman batik aja, ternyata di balik itu ada sainsnya, ada ilmu matematikanya juga, Bener. penghitungan lain gitu. fraktal. Kayak Fraktal, kemarin. betul, Keren betul, banget ya betul, bahasanya betul. Fraktal ya. Mm-mm. Apaan? Ya. Ya. Tapi Kenapa? nih kalau gitu sebelum kita lanjut bercakap-cakap, Heeh. gimana kalau kita Apa nih? Buka dulu ya. buka dulu? Benar. Kayak gini. Karena Cret. topik hari ini membahas bagaimana sains Mengubah pemahaman kita terhadap budaya. Jadi- Pantengin terus nih kita berdua nih. Di Cakap Cakap Media. Media. Nah, ngomongin tadi budaya dan sains. Ya gitu. Ternyata membuka perspektif baru di mata masyarakat. Bagaimana kayak gue nggak tahu ya apa yang episode sebelumnya itu nyampe ke kita apa enggak gitu. Tapi kayak ternyata sains dan budaya itu yang kayak tadi gue bilang nyatu loh gitu. Berkesinambungan Betul, gitu kan, dan ha-ha. sangat berkaitan satu sama lain. Dan gue penasaran juga kalau lu kepo tadi apa sih? Keponya kenapa lu? Gue tuh kepo, ada nggak sih sebenarnya komunitasnya? Nah, gitu kan. iya sih itu juga salah satu karena Pasti kan gimana? Kenapa? karena kita adalah ya benar kita adalah agent of change yang pengen di sini nih kita ngebahasnya nih semua yang tentang maksudnya pokoknya Budaya. mengedukasi lah, Mengedukasi. apalagi untuk anak-anak muda gitu generasi kan. Betul, muda, betul. masa kini gitu Nah, kan. Terus Mm-mm. kayak ada pernah denger gua gerakan atau satu komunitas yang namanya tuh Sobat Budaya. Itu apaan? Gimana sih? Ah. Rusuh, gue bingung. Komunitas apaan tuh, Shay? Itu komunitas yang bergerak maksudnya itu kayak komunitas yang orang-orang suka budaya lah. Gini Dari nggak sih? namanya Sobat Budaya gitu. Gini gak sih Apa? komunitas di mana orang-orang yang suka, interest, Iya, dan benar. kepo, mungkin kepo masuk gak sih? Kepo masuk lah karena kalau nggak kepo kan kita nggak mau tahu Betul. gitu. Iya, nggak mau nyari tahu Nyari jadinya. tahu. Dan kayak bergeraknya tuh di bidang pendataannya dan ekspedisi gitu. Widih. Keren ya? Cucok meong. Kenapa Cucok Meong sih? Nggak apa-apa daripada cucok guk. Ya, gila. Tapi nih Lex, Ha-ha. nih gue liat-liat di sana ada Siapa siapa nih? Ada siapa nih? Kayaknya nih mau ini nih. Kita udah aing-aing gitu dari Iya. tadi ya. Kayaknya Ini bukannya tadi lo bilang
konco kental lu gitu. Sobat ya. Oh, oh iya, bestie gue. Bestie, Hari ini bener. gimana kalau misalnya kita ngobrol sama Bener. bestie gue nih? Boleh, ajak aja kali ya. Cincai, kita hari ini ngebahas sama Gak ada bestie hubungannya gue. ajak sama cincai itu sebenarnya nggak ada. Ya kan cincai kan, ayo ya saya. Cincai itu minuman. Biar kita Oh iya, ngobrol-ngobrol udah hari ini pelan. lebih apa sih namanya? Apa? Lebih deep. Lebih deep lagi Oke, ya. gitu kan. Ya udah, bolehlah. Terus ya, kita sambut dulu nih ya. Bener. Tepuk tangannya dong guys. Buat narasumber kita. Tangan guys, ini bintang tamu narasumber kita hari ini. Teman kita bercakap-cakap Bareng Kawulan. Terima namanya. kasih Kawulan hari Terima kasih ini. Kak sudah menyempatkan waktunya datang ke sini menemani Fresh banget kita. aku liat-liat hari Iya, ini. kayak Asal tadi ya, jangan bestie adalah maut deh. Bestie adalah maut gitu. Kak, kita kan lagi ngomongin apa tadi, Sar? Aduh, lupa lagi. Ih parah lu, lupa. Bagaimana sains mengubah pandangan kita tentang budaya, pemahaman kita tentang budaya gitu, Kak. Berat ya? Berat ya, agak berat Berat ya. banget. Dan Kak Ulan ini kan adalah salah satu orang yang ada di Sobat Budaya gitu, Kak. Yang tadi aku udah mention. Aku mau nanya, Kak. Kayak dari riset tim nih, Kakak kan, dan aku juga baru tahu ternyata Kakak pernah jadi ketumnya Sobat Budaya ya. Ih, dia kurang kepo berarti. Enggak. Parah lu kurang kepo sama bestie iya, gue. Maksudnya bukan kurang kepo, ya emang harus kurang riset gue. Ya benar. Nah, Kak, ini apa sih yang awalnya tuh gerakan ini tuh ada karena apa? Sobat Budaya tuh ada karena apa gitu, Kak? Awalnya tuh apa? Kayak triggernya gitu. Jadi sebetulnya kan aku sering banget nih nonton Cakap Podcast ya. Oke, penonton setia guys. Penggemar setia kita Penonton nih setia, guys. guys. Iya, jadi kan aku sering nih nonton Cakap Podcast kan kalian tuh sering banget ya. Salah satu narasumbernya adalah Bang Hoki Situngkir. Ya, betul. Nah, Bang Hoki Situngkir ini kan FYI, Bang Hoki Situngkir adalah salah satu penggagas komunitas Sobat Budaya. Oke. Jadi kalau misalnya di episode-episode sebelumnya kan tadi juga di-mention ya Iya. kalau ada batik fraktal, Batik fraktal, betul. terus ada riset-riset budaya, sains budaya yang lain, bahkan buku-bukunya kan ada di sini nih. Bisa dibeli dong ini. Bisa dibeli dong. Nah iya, jadi berangkat sebenarnya komunitas Sobat Budaya ini awalnya tuh dari keresahan peneliti dulu nih. Oke. Budaya. Apa tuh, Kak, keresahannya kalau boleh tahu? Iya, jadi kalau misalnya kalau di peneliti keresahannya beda ya sama Iya, kita. makanya kayak sama masyarakat begini kan kayak kita keresahannya beda Misi gitu. hidupnya beda. Misi hidupnya Iya. beda. Kan kalau keresahannya kita bestie kita lagi ngapain, mau jalan kemana gitu. Oke, betul. Udah punya pacar belum? Pertanyaan awam, betul. Nah kalau peneliti tuh keresahannya beda ya ketika si Bang Hoki Situngkir ini ketika ngumpul nih sama bestie-bestie penelitinya. Oh, keren. Gila. Ketika ngumpul sama Benar, bestie-bestie penelitinya itu ada percakapan-percakapan budaya Indonesia ini tuh gimana ya kok lengkap sih. Jadi kan kalau balik lagi kalau obrolin peneliti suka out of the box-nya Out of kita the box, ya. betul. Jadi kan kalau mereka tuh berpikirnya tuh kayak logik gitu ya. Kalau misalnya orang tuh pengetahuannya tuh runut nih dari apa namanya benda bidang datar, Bidang terus datar, oke. satu dimensi, dua dimensi, dimensi, tiga dimensi. tiga dimensi Benar, gitu. benar. Nah tapi kan kalau dari zaman kita SD tuh kita kan dikasih taunya Candi Borobudur, Betul, Candi Borobudur. candi Ya. gitu ya, kayak bangunan-bangunan yang mewah gede, Monas gitu-gitu kan. Monas, benar. Nah kan itu bangunan tiga dimensi ya, yang lebih banyak diceritakan sama masyarakat atau memang banyak diperbincangkan itu kan bangunan-bangunan tiga dimensi nih. Mikir nih, terus karya dua dimensinya apa sih? Nggak mungkin soalnya knowledge atau ilmu pengetahuan itu lengkap nih. Iya. Oke. Pasti step by step. Oh iya, benar. Oh, itu lengkap maksudnya. Oke. Iya, Iya. jadi dua dimensinya apa nih gitu. Terus adalah celutukan kira-kira batik kita itu apakah hasil karya cipta dua dimensi nenek moyang kita zaman dulu gitu kan. Karena kalau sekarang kan kita batik dipakai ya. Batik dipakai. Iya. Kalau zaman dulu tuh kan soalnya batik dipajang. Betul. Dibingkai Jadi gitu, lukisan Kak. sebagai betul. lukisan gitu kan Kak kalau Betul. nggak salah. Oke, Jadi kan iya. kalau zaman dulu batik-batik itu sakral juga gitu ya. Sakral, Ada betul. filosofi-filosofinya. Terus kan dipajang nih. Iya. Jadi lukisan lah kayak ala-ala lukisan Ala-ala, gitu. betul.
mau batik Sawat, mau Semaradana, itu kan dipersepsikan kayak lukisan dipajang gitu kan. Nah, karena emang ada ceritanya itu kan. Betul, masing-masing kan ada cerita-ceritanya tuh. Nah, dari situ tuh tergelitik lah Oh, gitu tergelitik. kan. Bukan digelitik, tergelitik tuh kayak maksudnya Tertrigger itu gitu. ada spark gitu yang mulai lu. Nah, disitulah mulai ya udahlah kepo kan. Kan Kepo. kalau peneliti itu keponya tuh kayak harus dapat jawaban kan. Iya. Harus Benar. nanya nih. Kalau Sarah pertanyaan yang harus dia dapetin jawabannya kan, dia suka sama aku nggak ya gitu. Oke. Kalau peneliti beda kan. Iya. Kalau peneliti beda nih, kira-kira bener ya nih batik adalah karya cipta dua dimensinya. Agak skeptical jadi enggak ya. Bener nggak nih batik itu karya dua dimensi? Benar. Akhirnya pendataan lah. Oke, Itu pendataan. berangkatnya dari peneliti nih. Pendataan mulai dari Bandung, terus Cirebon dan seterusnya. Ngumpulin motif batik itu adalah riset awal ya, pendataan awal. Dapatlah ribuan motif batik, Oh, iya. didata, difoto, terus di riset kan. Ada dokumentasi, ada perhitungannya, sampai akhirnya itu ada penelitiannya. Nah, perjalanannya panjang tuh dari 2007 ke 2014, benar-benar peneliti. Oke. Nah, di 2014-an lah itu mulai kayaknya nggak bisa deh kalau peneliti doang, karena kecil kan, Iya. lingkupnya kecil. Kayaknya perlu nih kita si para penggagas gerakan ini ya, para peneliti Bang Hoki Situngkir dan kawan-kawan, perlu nih kita ngajakin anak-anak muda untuk melakukan pendataan ini, karena dari awal penggagas Sobat Budaya atau penggagas gerakan Sejuta Data Budaya Bang Hoki Situngkir dan kawan-kawan ini memang spiritnya tuh digitalisasi. Oke, digitalisasi. Iya, spiritnya tuh benar. spiritnya udah digitalisasi. Jadi mendata foto, dokumentasi, disubmit gitu ya. Nah, kayaknya ini matching nih sama anak-anak muda. Kan anak-anak muda itu suka ya sama hal-hal yang digital. Betul, Apalagi betul. handphone pada saat itu kan udah mulai hampir semua orang Orang lah. pakai, benar. Semua orang pakai. Terus sosmed juga udah mulai rame Iya, kan. benar. Dari situlah mulai nih kayaknya bisa nih ngajakin anak-anak muda untuk ikutan mendigitalisasi data-data budaya. Oh, dari situ akhirnya terlahirlah Sobat Budaya. Iya. Gitu. Tahun berapa sih, Kak? 2014 awal-awal gitu. Oh, dan kakak Sobat Budaya itu lahir, kakak langsung jadi ketum atau? Enggak dong. Oh, kan kirain. Maksudnya Enggak dong. kan gue nanya. Enggak dong. Gue nggak tahu. Proses dulu ya kan. Kan gue nanya, maksudnya ada proses lain nggak sebelum jadi ketum gitu? Enggak dong. Biasa aja dong. Tetap kan ada senior. Oh iya, ada benar, senior. benar. Mungkin kayaknya nanti kalian bisa nih ngobrol-ngobrol sama senior Sobat Oh, Budaya. senior, benar. kan? Ada Benar, temen benar. aku juga. Kamu bestinya aku punya Betul. bestie lagi nih. Oh, oke. Nanti Nah, bisa Alex tuh. nggak punya bestie. Ada, gue mah ada. Banyak tuh si Banyak. bestie lu. Ini bestie gue. Bestie bukan sih? Aduh, merah tuh mukanya gue liat-liat. Jadi kalau dulu kan komunitas Sobat Budaya udah ada, terus udah ada ketuanya juga. Nah, terus aku join lah. Berangkat dari Bandung kan, para peneliti kan di Bandung tuh, terus aku kan di Jakarta nih, aku mau join, terus aku join di Sobat Budaya Jakarta gitu. Jadi aku bantu manage yang Sobat Budaya Jakarta dulu, belajar tuh kan mengelola region Jakarta. Betul. Terus gitu dari 2014 ke 2016, 2 tahun lumayan kan. Udah punya bekal nih. Oh iya, benar. Udah punya bekal Benar. baru ngurus yang Sobat Budaya Indonesia gitu. Dan sekarang tersebar di seluruh Indonesia, Kak? Iya, ada beberapa titik lah, belum semuanya tapi ada beberapa titik. Oh, oke. Semua orang bisa join? Bisa. Aku bisa? Bisa dong, kamu harus join ya. Waduh. Tuh, beres Ya dari enggak, maksudnya terlalu kayak, oh iya ntar gue join gitu. Iya, enggak. Enggak, bener. Kamu nanya tuh yang paling banyak di daerah mana? Tentu Jakarta Bandung ya. Oh, Oke. JB. Tentu Jakarta Bandung. Tapi menurut Kak Wulan, sebenarnya sepenting apa sih Kak perannya komunitas itu dalam proses digitalisasi budaya itu? Penting banget sih. Jadi coba pikir ya, dulu kan kelompok peneliti itu cuma 5-10 orang lah ya. Oke. Dan itu di Bandung. Oke. Mereka kalau misalnya mau pendataan roadshow kan dari Bandung, Cirebon, dan kota-kota lain yang masih bisa dijangkau gitu ya. Nah, data budaya Indonesia kan banyak banget Banyak, bener. dan nyebar banget ya Iya. dari Sabang sampai Merauke tuh. Nah, mereka kan udah open tuh sebetulnya siapapun yang memang punya data terus bisa ngumpulin nge-submit ke Bandung V Institute gitu ya.
Itu boleh banget kan, tapi habis itu kan mau mencoba memperbesar lah digitalisasinya Iya, kan, iya. gerakan pendataannya. Terkumpullah mulai dari belasan orang, puluhan orang, terus ratusan orang, itu sangat membantu pendataan, Oke, sangat membantu iya, iya, iya. digitalisasi. Bahkan di di Perpustakaan Digital Budaya Indonesianya pun kan kita udah punya puluhan ribu kontributor ya. Oh. Nah itulah puluhan ribu Gila ya. relawan-relawan Saut Budaya yang ikut bantu submit data budaya gitu. Jadi kayak misalnya sesimpel Sarah bikin account di budaya-indonesia.org, terus dia ikut, kan kamu dari Sumatera, Iya, gitu. betul. Terus kan ada ada budaya-budaya di Sumatera Utara yang kamu bisa tanya sama mamamu gitu. Iya, kan. betul. Belajarnya dari mamaku ini. Mamamu. Itu kan bisa nanya, Mak, apa nih Mak di sana budaya yang menurut Mama tuh ingat, terus aku bisa catatin di Oh, budaya di Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, terus bisa lah dicatat di sana. Jadi kita benar-benar open ya, open partisipasi masyarakat banget sama teman-teman komunitas, anak-anak muda yang bisa nih nanya-nanya ke orang tuanya, bisa nanya-nanya ke tetua-tetua adat iya, atau benar. Sumber-sumber nih, Oh, iya, sumber-sumber benar, info yang benar. memang ada di sana, terus kita masukin ke Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Tapi kalau misalnya mau masukin ke Perpustakaan Digital Budaya Indonesia itu kayak semua orang bisa nggak terpaku sama umur berapa kan, kayak dari tadi kan yang kita mention kan anak-anak muda gitu Kak. Kayak maksudnya orang tua pun bisa gitu maksudnya. Bisa, bahkan iya, orang tua pun bisa. Kita open banget untuk semua orang. Cuman kan bedanya kalau orang tua kadang bingung ya, Iya, mau bikin account-nya Iya, gimana, iya, iya. mau submit-nya gimana. Nah, kita dorong tuh anak-anak muda yang lebih Melek teknologi. Iya, lebih melek teknologi Benar-benar. itu untuk bikin account-nya, terus submit datanya. Nah, mereka wawancara sama orang Oh, tua iya. mereka, Oke. sama tetua Berarti adat, sama tetangga-tetangga. Benar, itu. benar. Dan Ilmunya dari orang orang tua tua. orang tuanya, Iya. tapi yang mengaplikasikannya anak-anak muda nih. Iya betul, sama kan ini ya, kalau di Indonesia itu kan memang mostly budayanya kan tuturan ya, kan Tuturan. kan biasanya kita dikasih tahu sama orang tua dari cerita-cerita Oh, iya, gitu benar, lah. benar, Ya, benar. udah pasti lah mamamu tuh cerita. Oh pasti, cerita banyak tiap kali hari. tuh ceritanya kalau Iya. tentang budaya-budaya kita. Iya kan, kalau orang tua kan sukanya cerita ya. Benar. Nah, Iya, benar. kita nih yang anak-anak muda yang lebih punya kemampuan untuk nulis, kemampuan untuk bikin narasi, Iya, iya, iya. bantuin untuk mengolah tuturan-tuturan orang tua kita, ditulisin terus submit ke Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Oke, iya, Nah, benar. itu peran pentingnya banget dari komunitas yang memang bantuin nih pendataan sampai akhirnya Oke. kita bisa ngumpulin puluhan ribu data budaya gitu. Benar. Satu Kak pertanyaan dari ini. Kita ngomongin PDBI dari tadi sampai sekarang tuh masih update terus nggak sih Kak di PDBI itu Kak? Kayak maksudnya masih ada yang kayak sampai sekarang orang-orang yang masukin entah apa gitu ke PDBI dan masih websitenya yang ada sekarang itu masih terupdate sampai sekarang gitu dengan informasi-informasi baru gitu. Masih update tiap hari juga kalau kan ada tim ya yang memang ngurusin PDBI ini tiap hari juga tetap masih ada update, kemudian banyak orang juga yang tetap submit karena kalau di Saut Budaya atau Perpustakaan Digital Budaya Indonesia ini juga kita bikin program-program kan untuk terus menarik nih atensi anak-anak muda Benar, biar benar. mereka tetap keep in touch sama Benar. kita misalnya kan. Kita ada bikin sayembara PDBI, kita ada sayembara Enigma, Oh, ada iya. sayembara Sandi Nusantara gitu. Jadi biar Artinya ngelembar sensi itu bukan sih Kak? iya betul. Jadi habis ini pada ikutan ya. Oh, boleh. Kita Langsung boleh ikutan. lu yang Boleh, nah, boleh, yang di boleh, belakang-belakang nih di satu studio ikutan lu pada. Lu masuk oke. Oke. Iya, itu jadi banyak tuh dengan adanya sayembara-sayembara itu kan jadinya informasinya terus bergulir Iya, kan. iya. Jadi Benar, ada benar. terus nih bahan obrolan. Oh iya ada PDBI. Iya. Oh iya ada Oh, Enigma. iya. Oh iya Benar, ada benar. riset sains budaya. Emang bisa ya sains sama budaya ketemu. Bener, itu Emang itu. bisa ya Sarah sama Alex bestian. Ini ntar takutnya kemana-mana arahnya nih. Yang tadi begini di sana gitu kan. Itu. Jadi itu program-programnya terus ada biar terus menghidupkan api-api. Asik, Api-api gerakannya Benar. gitu. Kak, next question Kak. Ini agak sulit lagi pertanyaannya. Enggak, maksud gue cara nanya karena ini pertanyaannya ini banget gitu. Gimana riset berbasis data ini mempengaruhi kayak gerakan-gerakan komunitas seperti Sobat Budaya tadi gitu Kak? Kayak
apa ya, mungkin ini dari personal experience juga kali ya. Jadi kayak awalnya kan ketika aku join Sobat Budaya, oh iya ini komunitas anak muda yang interest sama budaya gitu kan. Terus waktu itu aku ingat banget nih event pertama yang aku datengin untuk Sobat Budaya itu di Galeri Indonesia Kaya kan, 2014. Terus seru banget, anak-anaknya tuh emang anak-anak muda, terus usia-usia kuliah lah, usia-usia SMA kuliah, terus lulus kuliah gitu ya. Seru banget. Acaranya seru banget, terus benar-benar ada pembicaranya juga, salah satunya Bang Hoki Situngkir juga. Terus menceritakan tentang pertemuan sains sama budaya. Sesuatu yang kayaknya bukan gue banget kayak bukan aku banget. Bukan aku juga banget sih Kak. Kayak sains sama budaya itu kayak dari kacamataku sendiri sih kayak itu dua hal yang agak susah dikawinkan gitu loh. Iya, tapi ternyata setelah nyemplung, di Sobat Budaya, dapet nih gitu. Kayak misalnya tadi kan udah di-mention ya, dari kalau misalnya teman-teman baca buku Enigma Pusaka di Kepulauan Indonesia ini, sama di Komik Sandi Nusantara, itu tuh ada lagi sebetulnya ya, ada kode-kode Nusantara. Gitu kan. Itu buku pertama yang aku baca ketika join ya di Sobat Budaya itu. Kayak ada eureka. Ada temuan-temuan, nemuin sesuatu yang baru lah gitu ya. Aha momen. Nah ya kalau di digital, kan kalian taunya aha momen gitu ya. Kalau di sains tuh ada eureka. Nah itu jadi kayak misalnya, oh iya ya ternyata batik itu bukan cuma sekedar pakaian. Ternyata batik itu dulu sepenting itu, seberharga itu gitu ya. Ada filosofinya, kayak misalnya sawat itu menggambarkan tentang kebijaksanaan, tentang kepemimpinan. Terus dulu kan hanya bisa dipakai oleh raja misalnya. Terus setelah didata, dikumpulin ribuan motif batik, terus ternyata ada rumus matematikanya juga, ada namanya geometri fraktal. Oh iya ya, gitu kayak ngasih pride tersendiri sih. Jadi kayak oh iya ternyata budaya kita tuh nggak cuma sekedar tradisional, nggak cuma sekedar kan suka ada label-label kuno males tapi ternyata tapi ternyata kok knowledge-nya ya behind culture-nya itu sendiri tuh maju banget, modern banget. Karena karena geometri fraktal itu kan juga pengetahuan yang baru ya kalau di science. Itu pun aku taunya gara-gara masuk ke Sobat Budaya. Jadi aku dapat informasi-informasi ini bukan di kelas, bukan di sekolah, tapi di komunitas. Itu baru satu. Terus kayak misalnya ternyata pendataan dan riset-riset ini bisa bantu juga kita untuk melindungi kebudayaan-kebudayaan kita. Benar. Kayak misalnya dulu pernah ada tuh isu-isu klaim lagu misalnya lagu daerah gitu kan. Terus batik juga pernah diklaim Kak katanya nggak? Iya, terus tapi maksudnya dengan kita melakukan pendataan, artinya kan kita tahu nih list aset kita apa aja. Benar. Terus nggak cukup nih kalau cuma list aset doang, tapi ada risetnya. Risetnya itu nunjukin kalau ini memang rumpunnya tuh rumpun di kebudayaan yang mana gitu. Kayak misalnya lagu, contoh ini sampel aja ya, lagu Rasa Sayang Sayangi itu adanya di rumpun Maluku. Jadi dia nggak bisa nih diambil sama rumpun yang Jawa atau rumpun yang Melayu, karena dia secara saintifik dia tuh kelompoknya ada di rumpun Maluku gitu kan. Jadi nggak bisa juga diklaim ada di rumpun Papua gitu kan. Itu beda lagi gitu. Jadi kita ada secara sains tuh ada gitu ya. Berarti Kak based on data-data ini tuh jadi bikin merubah cara pandang gitu dong Kak terhadap budaya ini sendiri? Bener banget, kayak tadi kan aku bilang kalau dulu kan aku ngelihatnya ya batik ya pakaian aja lah, tari-tarian ya udahlah, kesenian aja, pertunjukan aja. Tapi ternyata tari-tarian pun ada hitungan matematisnya. Salah satunya kayak tari serimpi itu pun ternyata ada hitungan matematiknya. Tari serimpi dari dulu aku either Jawa Tengah atau Jogja gitu ya. Nah itu pun ada rumus matematiknya gitu, dan itu ada risetnya juga kan. Gitu. Nah, itu sih, jadi kayak kita bisa ngerasa pride lah ya sama kebudayaan kita sendiri. Dan kita bisa jagain lah. Kita harus ambil tanggung jawab lah untuk jagain kebudayaannya kita.
punya sense, Supaya- iya, sense of responsibility. Sama sense of belongingnya juga. Waduh. Benar. Tepuk tangan dulu deh. Ya. Karena maksudnya bagus ya. Karena kita sebagai anak muda harus Punya awareness yang benar, tinggi. apresiasi, punya rasa tanggung jawab juga untuk menjaga Sense kebudayaan of kita. belongingnya Benar. tuh harus gitu loh terhadap budaya sendiri. Nya apa? Ya harus, Kenapa? ya kayak harus, ya gitu deh, Ya. ya gitu deh. Dia nggak bisa tanggung jawab kalau udah ngomong, bener. Ya gitu dong. Last questions, Kak. Karena tadi kita bicara riset by data juga nih, kan kayak cara menyampaikan riset sains budaya ini via apa aja? Yang pasti dari awal udah disebut itu digitalisasi. Jadi Benar. kita benar-benar maksimalin nih sosialisasi digital, mulai dari sosmed, semua platform sosmed kita pakai buat sosialisasi gitu. Dan dulu kita juga aktif bikin acara-acara, bikin seminar, bikin talk show, bikin artikel-artikel. Jadi kita terutama mandatoringnya tuh online. Pasti kita sebarin informasinya via online. Oh iya, benar. Nah, kalau gitu Kak, tapi bakal ada nggak sih acara offline-nya? Tadi kan Kaulan bilang ada acara juga nih, terus online juga. Acara offline-nya bakal ada nggak sih? Ada dong. Waduh. Kasih Sepil the tea girl. Sepil. Ada dong. Jadi upcoming event gitu Upcoming, ya. boleh. Upcoming event. Kita lagi nyiapin nih namanya. Karena buku kita namanya Enigma. gini, Lex. Oh iya, Enigma. Nanti Iya. Gue pengen ada bintang ya pas kayak gini ya. Jadi kayak ada trail bintangnya gitu. Ya bintangnya Hemon pelawak dong, kocak. kita bakal ada event Enigma Jin Festival menuju akhir tahun. Gitu. Datang ya. Kisi-kisinya boleh, isinya apa? Enigma Jin itu tulisannya gimana nih? Gene Gene. Gue maksudnya gue kira JIN gitu. Enggak dong. Enigma Jin gitu. Enigma Jin. Gue lagi yang kena kan lo. Tadi kan udah bilang tuh Enigma Jin Festival, berarti ada festif-festifnya nih. Oke. Jadi Nah. buat teman-teman yang suka musik, suka dance, suka baju fashion show gitu-gitu, dan yang pasti kita nggak akan lepas ya science and culture. Nanti melting potnya di Enigma Jin. Tepuk tangan dong. Gila. Ada yang mau nanya. Aku mau nanya, kita diundang nggak sih? Kalian wajib ya, kalian jadi panitia kan? Kalian Dibebanin. enggak, kan cakap podcast ini kan harus jadi ini nggak sih media partner? Oh iya, itu wajib. Teman-teman yang di rumah diundang nggak, Kak? Harus datang ya? Oh, harus Harus datang. datang, kudu wajib. Pakai belangkon ya. Ya, pakai belangkon. Pokoknya nanti stay tune nih. Stay tune. Pokoknya nanti diinfoin, aku nitip juga ya, Boleh. nitip iklan. Boleh. Di Cakap Podcast and Cakap Media, nanti tungguin informasinya Enigma Jin Festival menuju akhir tahun. Dan dari yang gua denger, ini festival gratis cuy. Yeay. Dan yang gue Tapi bener kan Kak? Gratis kan Kak? Bismillah. Ya. Ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Karena ini pertanyaan terakhir dan kita dapat informasi tentang Informasi yang oke lah. iya, event offline yang cukup oke mengenai apa tadi namanya? Enigma Jin gitu. Event offline yang semuanya tentang budaya, terus bener, kita meningkatkan pride kita terhadap budaya Indonesia, apalagi untuk anak-anak muda gitu. Ada yang mau disampaikan dari Lau? Jangan nyengir. Ya, langsung taruh nih. ya apa ya? Apa? Aduh, jadi ngeblank gue tiba. Ya, enggak, ya Tapi kalau mantep banget sih pembahasan kita soal budaya dan komunitas budaya juga. Iya, karena kan Yang tadi tadi- udah diceritain sama Kak Ulan betul. gitu. Dan ya balik lagi Apa? kayak Enigma Jin ya juga promo lagi deh gue. ya. Pakai baju apa lu nanti datang kayak Enigma Jin? Iya, tapi kayak gitu Iya. ada konsep-konsepannya nggak Kak? Ada Maksudnya kayak- dong. Pokoknya kalian harus
dress up banget ya, karena nanti ada base kostumnya juga. tuh. Oke. Lu pada siap-siap. No. Pacang. Enggak tanya. Bukan, enggak tanya datang-datang pakai ondel. Ya. Gitu kan lucu juga gitu. Tapi dari sini gue juga akhirnya mengerti kenapa budaya dan sains tuh ya. Dan menurut gue dari dua hal itu sebenarnya kayak aku bilang tadi Kak, itu dua hal yang menurut aku susah untuk dikawinkan karena budaya dan sains itu kan kayak gue nggak Kayaknya- pernah tahu kenapa kayak dari batik itu pun ada ilmu sainsnya, ada ilmu matematikanya gitu loh kayak. Tapi ada. Iya, tapi Dan itu ternyata bikin ada yang kayak fraktal lah, terus kayak apalagi tuh kan kayak kemarin juga ngomongin Mathematics. kosmogram tuh, ada Betul. kosmogram Kak gitu. Dan menurut gue itu agak amazing. Amazing. Boleh? Amazing. Ya udah. Kaulan, terima kasih untuk informasi-informasinya yang diberikan Sharing mengenai kepada kita. ya betul tentang Tentang Sobat budaya. Budaya, tentang perpustakaan digital budaya Indonesia. Sama ini juga nih buku Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. bintang, ingat ada bintang-bintangnya. Ini bisa dibeli kan Kak? Bisa Di E-commerce. bisa dibeli di e-commerce, cari aja ya Enigma Pusaka sama Sandi Nusantara. Oke. Tapi paling atau enggak nanti linknya kan bisa Iya bisa ditaruh, tolong ditaruh ya linknya. Anu Di description Description box, box. boleh. Atau enggak kalau kemarin kata Bang Yuri ada QR-nya tuh bisa ditaruh juga, ditampilin. Enggak, gue ngeri kesian sama lu, PR lu banyak banget. Kaulan, Oke. terima kasih sekali Terima lagi kasih sudah lagi. datang. Tepuk tangan guys. Sudah Menemani meluangkan kita. waktunya macet-macet datang bercakap-cakap bareng kita. bahas Semoga budaya. iya. Itulah pembahasan kita hari ini, guys. Semoga tentang informasi ini membantu Betul. kalian Dan jangan untuk lupa- lebih apa namanya? punya aware. sense of belonging Iya, juga sense of dengan responsibility juga. Nah, sense of responsibility juga Iya, gitu. betul. Alright deh guys, kalau gitu. Kita tutup ya. Iya, Abangnya mau pulang. Pantun dong. Nggak mau, nggak ada. Lu pantun mulu. Guanya yang ke pressure. Guanya yang ke pressure. Bukan ini Pak, ada di Tokopedia. Oh iya. Jangan lupa guys. Karena kita ini udah closingan, like, comment, dan subscribe. Ini kayak like, Oke comment, dan subscribe YouTube-nya Cakap Media, Instagram-nya, terus Jangan lupa TikTok-nya share. juga ada kan. Betul, TikTok Sama. ya, TikTok, Instagram. Bener. Share. Share. Pokoknya apapun yang membuat kita menjadi lebih maju, tolong bantulah ya. Oke? Orasi. Kita butuh subscriber guys. Betul. Ya. Ya udah. Alright, kalau gitu gue Sarah. Gua Alex Kaulan. Kaulan. Terima kasih Terima kasih sudah datang. See you guys on next video. Bye bye.